Balik lagi nih di YouTube channel Sepedarka bersama aku Krisma. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Akhirnya nih teman-teman kita ketemu lagi, walaupun secara virtual nih, nggak apa-apa ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku nggak sendirian nih. Kalau sendirian tuh pasti kayak ngeklik, kayak nggak seru gitu, terus bikin aku tegang sendiri jadinya. Nah kalian lihat kan siapa yang di samping aku ini? Nah langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak Chelsea. Halo semuanya, halo juga Kak Krisma. Kak Chelsea, apa kabar nih hari ini? Kebetulan banget hari ini tuh aku baik banget karena bisa ketemu sama teman-teman semuanya, bisa ketemu sama Kak Krisma. Kalau sama teman-teman semuanya meskipun virtual tapi kita ketemu kan. Kak Chelsea, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini Kak? Mungkin rebahan doang atau gimana tuh? Itu betul juga sih sebenarnya. Jadi belakangan ini tuh kesibukan aku tuh sama sih kayak teman-teman semua pastinya. Sibuk nugas, sibuk belajar. Nggak lupa juga diselingin sama hobi. Hobi aku sih nonton drakor, terus scroll TikTok, dan jangan lupa guys, rebahan. Itu kesibukan aku belakangan ini sih. Kalau Kak Krisma kesibukannya apa? Ya hampir sama sih kesibukannya sama kakak dan penonton lainnya, ya belajar, terus nugas, terus juga diselingin hobi gitu ya, kayak baca, tulis itu kan hobi aku. Terus apa ya, nggak banyak sih soalnya aku no lab banget Kak. Nah Kak Chelsea, tahu nggak sih kena alasan Kak Chelsea itu diundang di video kali ini? Wah, kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa tuh? Jadi teman-teman, kenapa Kak Chelsea diundang di video kali ini itu adalah karena Kak Chelsea adalah salah satu relawan Kisara sama aku. Terus hubungannya Kisara sama Kak Chelsea di sini tuh apa sih? Seperti yang kalian lihat di judul video ini, kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Jadi hubungan Kisara dan HIV dan AIDS itu ada loh. Jadi di Kisara itu kita membahas tentang permasalahan remaja termasuk HIV dan AIDS ini. Nah, jadi karena aku dan Kak Chelsea udah bergabung di Kisara, jadinya kita nih sering banget ya denger yang namanya HIV dan AIDS ya Kak ya. Dan kayak udah nggak asing banget ya, nempel banget nih di otak kita HIV, AIDS. Nah Kak Chelsea, mungkin nih bagi para penonton HIV dan AIDS itu masih asing Kak. Sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih? Terus HIV dan AIDS itu sama nggak sih Kak? Nah teman-teman semuanya, jadi HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau biasanya itu adalah kumpulan dari beberapa tanda-tanda dan gejala yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Terus bedanya apa? Jadi bedanya itu adalah HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu adalah kumpulan dari beberapa penyakitnya. Jadi itu bedanya. Oh gitu ya teman-teman, jadi HIV dan AIDS itu beda ya Kak. HIV itu virusnya dan AIDS itu adalah kumpulan gejalanya, betul ya Kak? Nah pasti nih Kak, teman-teman di rumah nih penasaran gimana sih asal-usul AIDS itu? Mungkin Kak Chelsea tahu, boleh nih di-sharing ke penonton gimana sih asal-usul AIDS itu? Nah, jadi asal-usul AIDS itu sebenarnya nggak ditahuin di mana dan kapan tepatnya AIDS itu pertama kali muncul. Tapi berdasarkan pemeriksaan, darah tertua yang terinfeksi HIV itu adalah di Amerika pada tahun 1969. Tapi sebelumnya ada juga nih yang lebih duluan, darah tertua itu terinfeksi HIV, yaitu di Afrika pada tahun 1959. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, semua ilmuwan setuju bahwa kasus pertama AIDS itu adalah berdasarkan laporan Gottlieb di Los Angeles pada tanggal 5 Juni 1981. Jadi itu asal-usul di mana pertama kali ditemukannya kasus AIDS. Wah lama juga ya Kak, ternyata dari tahun 1969. Waduh. Terus Kak, gimana sih cara penularan HIV itu? Apakah cara penularannya itu sama kayak COVID-19 ini? Nah, jadi penularan HIV dan COVID-19 itu berbeda ya teman-teman. Kalau COVID-19 itu kan ditularkan melalui air liur ya, dari air ludah. Kalau HIV AIDS itu menular melalui beberapa cairan. Nanti cairannya kita bahas di selanjutnya.
HIV itu ditularkan melalui yang pertama, melalui kegiatan seksual tertentu. Tapi kita juga harus tahu tergantung dari apa jenis seksualnya, kemudian gimana kita melakukan seksualnya, terus apakah ada yang terluka di bagian alat kelaminnya atau tidak. Terus juga kita singgung sedikit yuk mengenai IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual, yaitu penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Jadi IMS itu adalah pintu masuknya HIV. Jadi dengan adanya IMS, HIV itu lebih mudah menular karena adanya cairan tubuh atau darah pada luka IMS. Kemudian cara yang kedua itu adalah melalui kontak darah. Maksudnya adalah melalui kontak darah itu contohnya misalnya menggunakan jarum suntik secara berkala atau satu jarum suntik itu digunakan oleh beberapa orang. Jadi itu juga berpotensi menularkan HIV. Kemudian cara yang ketiga itu adalah melalui air susu ibu. Tapi kita juga harus lihat berapa jumlah virus yang ada pada ibu yang positif tersebut. Jadi itu kalau misalkan jumlah virusnya itu banyak, jadi ketika ibunya menyusui, anaknya itu bakalan berpotensi banget untuk kena HIV. Jadi itu adalah beberapa cara bagaimana HIV itu bisa menular. Wow. Nah, tadi kakak bilang kan HIV itu ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, aku pernah denger nih kak, katanya kalau kita nih jabat tangan sama orang yang terkena HIV, kita bisa ketularan kena HIV juga. Itu bener nggak sih kak? Jadi itu bisa dibilang mitos. Jadi mitos itu berasal dari orang-orang masyarakat yang kurang tahu tentang HIV/AIDS itu. Jadi HIV/AIDS itu tidak menular melalui sentuhan ataupun dengan berjabat tangan aja. Aku juga pernah denger nih, katanya dari gigitan nyamuk itu kita juga bisa kena HIV. Terus kalau kita tinggal serumah sama orang yang terinfeksi HIV, kita juga bakalan kena. Nah, jadi teman-teman, kalau kita tinggal serumah sama orang yang terkena HIV itu belum tentu kita tertular juga. Itu nggak sama kayak COVID ya. Terkecuali kalau kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV tersebut, baru kita bisa berpotensi untuk terkena HIV itu. Jadi itu hanya mitos ya teman-teman. Wah, denger tuh mitos. Terus kak, kalau misalnya ada nyamuk yang gigit orang yang terkena HIV, terus nyamuk itu gigit orang yang nggak terinfeksi, itu nggak menular ya. Jadi cukup nyamuknya aja nih yang positif, kitanya jangan. Jadi kalian nggak perlu parno ya sampai stok ribuan bahkan jutaan obat nyamuk gitu nih. Nah, Kak Chelsea, tadi kan sempat bilang HIV itu ditularkan melalui beberapa cairan. Cairan apa aja sih kak? Nah, ada beberapa cairan. Jadi HIV itu hidup di dalam 4 cairan. 4 cairannya itu adalah, cairan yang pertama itu adalah darah, kemudian cairan yang kedua itu adalah cairan vagina, kemudian cairan sperma, dan yang terakhir itu adalah cairan dari air susu ibu. Jadi itu di 4 cairan tersebut HIV hidup dalam cairan itu. Oke, jadi HIV ternyata bisa ditularkan lewat 4 cairan itu ya. Terus nih, gimana sih cara kita tahu tanda-tanda orang yang terinfeksi HIV itu gimana sih kak? Mungkin dia lemes, mukanya pucat atau kayak gimana? Sebenarnya kita itu nggak tahu tandanya orang kena HIV itu kayak gimana. Jadi nggak ada tanda-tandanya. Mereka yang terinfeksi HIV itu sama kok kayak kita semua. Jadi kayak sama-sama kayak kalau kita kelihatan sehat, dia juga kelihatan sehat kok. Jadi sama kayak orang sehat pada umumnya. Tapi sebelum dia berubah menjadi AIDS sekitar selama 5-10 tahun lamanya. Jadi ada prosesnya itu, dia berubah dari HIV menjadi AIDS. Jadi setelah dia berubah jadi AIDS itu baru kita tahu gejala-gejalanya kayak gimana. Nah, yang kayak Kak Chelsea tadi bilang, HIV itu gak ada tandanya kan, dan biasanya gejalanya baru kelihatan setelah HIV itu berubah menjadi AIDS. Dan itu memerlukan waktu sekiranya 5-10 tahun ya, lama ya. Nah, gimana sih cara HIV ini bisa menjadi AIDS? Gimana sih kak? Jadi gimana caranya? Jadi ada yang namanya periode HIV. Jadi di periode HIV ini ada beberapa tahapan, yaitu 4 tahapan ketika HIV menjadi AIDS. Jadi tahapan yang pertama itu ada periode jendela atau Windows period, di mana orang yang sudah terinfeksi HIV ketika dia melakukan cek darah ke dokter itu
hasilnya pasti negatif karena kita belum tahu apakah dia itu positif. Jadi itu membutuhkan waktu selama 1 sampai 3 bulan saat sudah terinfeksi. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah masa inkubasi, di mana HIV itu berubah menjadi positif. Berlangsungnya itu selama 5 sampai 10 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah tahapan di mana gejala dan tanda-tandanya mulai muncul secara bertahap selama 1 bulan lebih lamanya. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah di mana HIV itu berubah menjadi AIDS. Jadi di mana seseorang yang terinfeksi HIV itu merasa sangat kesakitan banget sampai bisa-bisa dia meninggal dunia. Jadi itulah beberapa tahapan ketika HIV itu berubah menjadi AIDS. Wah, sampai sakit banget ya, sampai meninggal bahkan Kak ya. Wah, sedih banget sih. Terus kayak gimana sih cara kita biar kita nih tahu kita tuh sebenarnya terinfeksi HIV atau enggak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau kita pengen tahu apakah kita terinfeksi HIV atau enggak, jadi kita harus melakukan tes. Jadi ada yang namanya tes HIV. Tes HIV itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita tahu apakah kita terinfeksi atau enggak. Jadi ada beberapa jenis tes HIV, yaitu tes yang pertama itu adalah rapid test. Rapid test tuh bukannya tes untuk COVID-19 ya? Oh iya, sama ya namanya. Jadi mereka berdua itu berbeda. Jadi beda indikatornya yang digunakan itu beda. Kemudian selain rapid test ada juga yang namanya ELISA test. Kemudian ada juga yang namanya Western blot. Jadi itu adalah 3 jenis tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi HIV atau tidak. Waduh, dari penjelasan Kak Chelsea tadi tuh pastinya kita udah tahu ya kalau HIV itu berbahaya. Nah, setahu aku nih Kak, kalau HIV itu sebenarnya nggak bisa diobatin, tapi bisa dicegah ya. Terus gimana sih cara mencegahnya? Boleh dong di-spill Kak? Jadi aku bakal spill cara mencegahnya. Jadi untuk mencegah HIV kita ada rumus nih teman-teman. Rumusnya itu namanya A, B, C, D, E. Jadi A yang pertama itu adalah abstain. Kita kan sudah tahu tuh ya kalau HIV itu berbahaya dan dia menular melalui ketika melakukan hubungan seksual. Jadi karena kita udah tahu kalau HIV itu menular melalui beberapa cairan, contohnya cairan vagina dan sperma. Jadi kita tidak boleh melakukan seks sebelum kita nikah, seks di luar nikah atau seks bebas. Kemudian B yang kedua itu adalah be faithful atau setia terhadap satu pasangan aja. Jadi jangan putus terus cari putus aja. Jadi kan harus setia sama pasangan kalian. Kemudian C yang ketiga, kondom. Ya, jadi C yang ketiga itu adalah kondom. Kita itu karena HIV itu menular melalui seksual, jadi kita sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom ketika melakukan hubungan seksual. Kemudian D yang ketiga itu adalah don't inject. Jadi kita tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba atau menggunakan jarum suntik. Kemudian E yang terakhir itu adalah education. Jadi kalian semuanya itu harus tahu jadi HIV itu berbahaya atau enggak sih. Jadi kalian harus mencari lebih dalam lagi melalui sumber-sumber terpercaya mengenai HIV AIDS di internet juga bisa. Kalian juga bisa mengikuti beberapa komunitas seperti KS-FAN contohnya. Mungkin di sekolah kalian juga pasti ada yang namanya ekstra KS-FAN. Jadi dengan kalian mengikuti ekstra tersebut, jadi nanti kalian bakalan dibimbing mengenai HIV AIDS. Jadi kalian nggak perlu takut lagi, nggak tahu apa sih itu HIV AIDS, bahayanya itu apa aja sih. Jadi kalian bisa mencarinya lebih dalam lagi melalui sumber-sumber terpercaya dan mengikuti beberapa komunitas seperti KS-FAN di sekolah kalian. Jadi itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah HIV itu. Oke, tuh ya udah dikasih tahu cara mencegahnya tuh kayak gimana. Ingat ya, jangan lakuin hubungan seksual sebelum nikah. Terus penggunaan jarum suntik yang nggak sekali pakai, karena banyak banget resikonya Kak Chelsea ya, termasuk HIV ini nih. Wah Kak Chelsea, nggak nyangka ya, ternyata udah lama banget nih di sini. Aku juga nggak nyangka nih. Ternyata Kak Chelsea keren banget ya cara penyampaiannya dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman, semoga informasi yang di-sharing sama Kak Chelsea tadi bisa bermanfaat bagi kalian nih. Kak Chelsea mungkin ada tambahan?
Oh iya, untuk teman-teman semua, kalau misalkan informasinya Chelsea kurang jelas atau kurang paham, terus kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa banget DM ke Instagram Sepedarka di bawah ini. Oke, Kak Chelsea kebetulan nih sekarang tanggal 1 Desember. Wah, kenapa ya? Ada apa dengan hari ini? Jadi teman-teman, tanggal 1 Desember itu dimana banyak orang memperingati Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day. Dan artinya kita harus mengucapkan Selamat Hari AIDS Sedunia. Jauhi virusnya, bukan orangnya.